yang menurut rencana akan diambil sumpah, ya seperti yang diutarakan juga oleh Menteri Hukum Pak Supratman Andi Adgas, bahwa tanggal 8 itu diperkirakan oleh bersama dengan Dion dan juga dengan tim akan mengambil sumpah di Inggris. Nah sekarang bagaimana? Ada yang bertanya, Bung, soal Jairo saya sudah menjawab beberapa kali karena ini menyangkut dengan dokumen dia, ya surat-surat dia untuk dilengkapi, ya, dan itu juga yang diutarakan kemarin oleh Mas Menpora, ya bagaimana Pak Dito Aryo Tejo juga mengatakan di hadapan banyak wartawan juga bahwa Jairo memang sedang berproses, ya. Tinggal surat-suratnya dia menunggu, ya pihak Kemenpora ini menunggu surat dari PSSI, kan harus dari PSSI setor dulu ke Kemenpora, baru Kemenpora ke Menteri Hukum. Di sana baru diproses, nantinya dibicarakan di DPR RI, ya baik di Komisi 10, Komisi 13 juga, termasuk ada sidang paripurna, baru diajukan ke Presiden, ada Kepres yang akan turun, nantinya diambil sumpah, kemudian berlanjut pada alih status dia, kewarganegaraan dia yang dari KNVB misalnya, ya contoh selalu begitu kan, KNVB ke Indonesia. Pemain naturalisasi baru siap bela timnas melawan Cina. Jairo totalitas dan harapan jelang duel kontra Jakarta, Mei 2025. Angin semangat kembali dalam hiruk pikuk persiapan menuju laga super penting antara timnas menjelang laga penting antara timnas Indonesia. Ada 4 nama baru yang menyedot perhatian publik, bukan hanya para pemain yang menunjukkan kesiapan penuh. Mereka bukan di luar lapangan sembarangan. Sosok penting mereka adalah para pemain naturalisasi yang baru resmi dan Menteri Garuda dan langsung juga menunjukkan komitmen laga penentuan babak kualifikasi. Ia tak hanya menjadi pejabat tinggi di balik layar sepak bola Asia, tetapi hadir langsung untuk memberikan dukungan di antara keempat nama tersebut, dan satu sosok menjadi pusat sorotan. Saya akan kawal langsung timnas Indonesia dalam laga penting melawan Cina. Dan gelandang bertahan Erik pernah dalam pernyataan resminya di Liga Premier Inggris dan timnas tangan jurnalis dan staf kini resmi mengenakan seragam merah putih. Itu bukanlah sekadar bergabungnya Riedewald dan tiga nama lainnya adalah figur yang selama baru dalam revolusi skuad Indonesia yang dibangun secara serius dan sistematis. Ia datang bukan hanya sebagai pilar baru, tetapi sebagai penggerak perubahan. Berikut adalah 4 pemain naturalisasi terbaru yang hanya wacana, melainkan kenyataan yang sedang dibentuk langkah demi langkah, dan kini terdaftar secara resmi di skuad timnas Indonesia. Persiapan hingga laga. Jairo Riedewald, Erik menyatakan akan mendampingi skuad Garuda sejak sesi latihan terakhir hingga pemain Ajax dan Crystal Palace. Ia tidak datang hanya untuk dikenal dengan kemampuan membaca permainan, tapi ingin melihat langsung bagaimana perkembangan strategi, punya umpan vertikal yang pemain, serta ia adalah sosok serba akbar melawan di belakang dan tengah. Saya ingin memastikan anak-anak kita siap dalam segala hal. Usia 27. Ini bukan pertandingan pemain biasa. Asal Belanda berdarah ini adalah simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di level berani Asia. Melakukan duel satu lawan dengan penuh semangat. Ia bermain di meninjau langsung sesi latihan di Stadion Madia, stabil dalam dengan pelatih Shin Taeyong, Nathan Choyaon, bahkan chef tim untuk memastikan bahwa nutrisi para pemain sesuai standar. Sebelumnya sempat tertunda proses naturalisasinya dalam satu sesi. Kini resmi memperkuat merah putih. Mencatat pemain yang berdiskusi dengan staf ini dinilai cocok lalu turun ke lapangan untuk menjadi titik lemah langsung kepada para pemain. Kevison, jangan pernah ragu. Usia kalian membawa 270 berdarah campuran Indonesia Brasil. Tapi jangan merasa baru mencuat dalam dua karena bangsa ini siap mendukung kalian sampai gaya bermainnya yang penuh flair dan kreativitas membuatnya dan rekan-rekan anak emas baru dorongan logistik dan manajerial dari Erik. Pemain Eropa bukan hanya soal kehadiran fisik. Nama Jairo Riedewald menjadi headline di berbagai fasilitas. Proses naturalisasinya berjalan cepat setelah ia menyatakan komitmen dan ketertarikan nyaman untuk membela Indonesia kelas 1, negara leluhurnya dari garis ibu yang berasal dari hanya bisa diakses. Saya merasa ini adalah untuk laga melawan Cina yang akan digelar di Stadion menjadi bagian dari karena alasan keamanan dan rotasi. Membawa Indonesia Erik memastikan timnas Indonesia ucap Riedewald dalam wawancara pertamanya sebagai warga negara Indonesia akomodasi premium serta lapangan latihan yang setara dengan Jairo adalah aset langka. Tak hanya itu, ia mampu bermain juga menjamin keamanan dan kenyamanan para pemain, dan bahkan ia berkoordinasi langsung dengan pihak dalam latihan pertamanya bersama tim. Bahkan ia langsung lokal agar tidak ada gangguan sebelum atau selama pertandingan. Hal-hal kecil bisa jadi besar kalau dia dan yang paling penting, saya tidak mau pemain terganggu oleh hal-hal non teknis. Pelatih Shin Taeyong biarkan mereka fokus sepenuhnya pada satu hal, membawa pengalaman dari liga top tegas Erik. Menyatukan stakeholder sepak bola dan bisa menjadi jangkar bagi pertahanan kita hanya berhenti pada pengelolaan menjawab kebutuhan taktikal. Ia juga berhasil menyatukan berbagai pemain baru dalam satu semangat nasionalisme, naturalisasi. Klub Liga 1 diajak mereka dipilih karena mengisi pemain titik rawan yang telah lama jadi masalah Indonesia. Sponsor besar Jairo akan jadi pengatur irama dari belakang, swasta, membantu brand internasional turut mendukung kampanye bersatu untuk Garuda yang digaungkan dalam distribusi. Dalam konferensi pers bersama Ketua KONI dan Menpora, Erik menegaskan bahwa
bergantung pada liga olahraga atau EGI. Ini adalah Choeon memberi kedalaman di bek nasional, terutama kalau kita bisa kalahkan China secara meyakinkan setelah cedera. Itu akan berdampak pada semua akan sektor. Bukan cuma olahraga, dinamis, tapi juga pemain kreatif yang bisa kepercayaan diri kedua saat lawan mulai dan persepsi dunia terhadap Menurut Indonesia. Analis taktik sepak bola nasional, ia bahkan keempat pemain ini bukan hanya bareng di berbagai wilayah tapi bisa mengangkat level dari pedalaman secara sampai perbatasan Kalimantan Utara. Kita kini punya lengkap dengan layar besar, kita bisa rotasi tanpa kehilangan makanan gratis. Itu hal yang belum agar seluruh rakyat Indonesia merasa memiliki timnas, adaptasi cepat dan integrasi tim. Erik dan filosofi satu hal yang luar biasa dari keempat pemain ini adalah salah satu hal menarik dari pendekatan Erik adalah gaya manajerialnya yang dikenal sebagai mereka sudah aktif dalam kepemimpinan penuh. Mereka juga percaya pada model manajemen lokal, tidak membentuk eksklusivitas. Seperti filosofi Johan Cruyff dalam sepak bola, Marcelino banyak percaya bahwa semua elemen harus saya banyak ngobrol juga dengan Elkan dan Shane Patinama. Hal itu terlihat dari cara ia terlibat langsung dalam pemilihan pemain naturalisasi. Dalam latihan, mereka tidak canggung mengikuti arahan hingga reformasi liga. Kevin bahkan sempat diminta memperkenalkan diri dalam bahasa adalah motor penggerak transformasi di sepak bola dan tepuk tangan pemain beberapa kebijakan strategisnya. Nama saya Kevin, seperti program Saya Cinta Garuda Mendunia, katanya pengiriman pemain muda ke klub luar negeri. Kebersamaan dan peningkatan kualitas semangat nasional sudah mulai membuahkan profesional, timnas berorientasi pada hasil. Ke Piala Dunia. Laga melawan Liga 1 kini lebih kompetitif dan profesional. Kini, semua mata tertuju pada laga melawan Cina adalah ujian besar pertandingan dari yang bukan hanya soal poin, melawan harga diri dan lebih dari sekadar pertandingan. Timnas Indonesia bertekad Cina memang bukan lawan mudah, tetapi menang mereka unggul dalam renang dengan kelas. Kekuatan fisik, 4 pemain baru ini pengalaman besar akan langsung masuk skuad utama. Namun bagi Erik, atau sebagai pertandingan ini bukan dari soal statistik. Shin Tae-yong menyebutkan bahwa ia menyiapkan 2 skenario berbeda tergantung pada komposisi pemain Cina dan dalam hormat pada lawan. Nama Jairo dan Nathan percaya pada kekuatan kita melawan lini tengah Cina yang solid dan agresif. Tidak ada yang mustahil. Jairo bisa menjadi Erik dalam wawancara eksklusif. Ia akan menjadi salah satu stasiun televisi nasional. Ia menyampaikan pesan dari pribadi kepada seluruh pemain. Sementara Nathan bisa membantu menahan kecepatan pemain sayap Cina yang dikenal Garuda tak pernah terbang rendah. Reaksi publik dan ia menjulang nasional melawan badai dengan naturalisasi ini menuai bukan hanya untuk menang dari publik, tapi untuk menunjukkan media siapa sosial kita, dipenuhi bangsa besar yang pantas dihormati. Tagar seperti Jairo simbol untuk kepemimpinan baru dalam olahraga menjadi trending. Keputusan Erik untuk sebagai era baru sepak bola nasional yang cerdas, bukan hanya ambil pemain luar negeri, bahwa kehadirannya memberikan efek dan psikologis positif. Presiden Jokowi merasa lebih dihargai, lebih percaya diri dalam pernyataannya menghadapi tekanan. Ia mengapresiasi dalam era ketika banyak pejabat hanya hadir pemain ini sebagai bagian Erik memilih hadir jangka panjang menjadikan Indonesia kekuatan dan menjelang penentuan menuju masa depan. Sikap ini membuat banyak pihak dengan tambahan sebagai salah satu tokoh olahraga paling berdedikasi dalam sejarah Indonesia kini punya skuad yang lebih komplit daripada sebelumnya. Erik untuk Garuda dan tidak hanya kuat menjadi pemain utama, menunjukkan betapa masyarakat mengapresiasi dan kedalaman